Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sam'i wat ta'at wa wafaqana littiba'i wa mulazamatul jamaah. Ya sahibi inda kulli syiddatin wa ya ghiyathi inda kulli kurbatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ij'alna min ahli nahdlatul ulama wa makhrajah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ashabul fadail para bin sepuh wa bil khusus ahinal karim Ibnul Karim nggih tiyang sepah kawula Ki Haji Ahmad Mufarrikh nggih kawula karena sejak kecil menika dibimbing sampai metu tahun 87 wonten mualimin tambah beras Jombang. Wonten ngarsanipun senior kawula nggih guru kawula Ki Abdul Hamid rumiyin ngasta kawula wonten Diniyah Al Hikmah. Wonten ngarsanipun sederek kawula perjuangan nggih kula niku dibimbing kali dibina tentang KNU-an kali Pak Pangat, mulane takjak mrikian lunga-lunga kegandengan. Nggih. Sederek kawula perjuangan Gus Hasan, kula malah nembe ngertos Gus Hasan Al-Hikmah. Cuman piyambake niku kali kula niku lirik-lirikan sebab beda pilihan terus. Lah niki sing repot ngeten niki. Tapi insyaallah atine tas ijinian. Cuman durwani loro Pak ya. Mutaharrijin wal mutaharrijat ingkang kawula mulyake, kawula wonten mriki sakjane nggih mboten eco pekewu wonten senior-senior, tetapi yang terpenting mugi-mugi istimak kita, istimak yang mengedepankan ukhuwah basyariyah di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhir hayat kita dikumpulkan zumara'is sholihin wal ulama, menjadi orang-orang yang selalu pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alumni niki alumni sedanten nggih. Lengger dudu alumni kula khawatir ngomong kula niki kadang keblabasen. Ana ngantem A ngantem B ngantem C kok kaya wingi maning ben dikrutuk rong trek kari adine niki Gus Hasan niku. Sing tulisane wah suara seru lah ngono ngene bukan direkaman ini bahaya. Mari bahwa hari ini bukanlah sekedar ceramah, merefleksikan diri uswah keulamaan 9 tahun Ki Haji Masruri Abdul Mughni. Kalau kita runutkan nyuwun sewu, kalau saya bicara dengan Cak Farih masih nyambung. Nggih. Kalau dari Bapak Masruri bin Abdul Mughni bin Ihsan bin Abdul Syakur bin Hudzaifah bin Nur Siddiq bin Condrolono sampai pada Mataram. Ini ternyata dari sejarah ini semuanya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dari ranah ibu Masruri binti Maryam bin Khalil bin Mahali, lah ini yang saya belum tahu kemana arahnya. Kila itu Jawa Barat. Nih kulo tadi lagi mencari data-data yang otentik. Ananging dengan refleksi ini kita teringat ketika kawulo didhawuhi oleh Abah Masruri tentang pencarian kitab karya taklifatnya Syekh Hasyim Asy'ari dengan Gus Isom Hadik tahun 96-95. Ternyata kitab Syekh Hasyim Asy'ari itu ada beberapa di daerah Brebes.
Kawula dumugi wonten Ki Tahmid mantan Rais Suriah Brebes. Beliau mengoleksi beberapa kitab-kitab karya Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satunya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kami dipanggil, coba ini dulu ditashah, ditahqiq Gus, khidmah kawula dumateng Syekh Hasyim Asy'ari. Lajeng kitab niku tercetak, tahqiqipun sinten Gus Isom Hatik, karena Gus Isom itu keturunan dari Ketanggungan dan ketemu kitab itu juga wonten Brebes. Setelah tercetak diserahkan ke Abah Kulo lah, sebelum pesantren-pesantren membacakan kitab menika kon maca dhisik. Lah kula niku nggih nyuwun sewu, riyin belajar karit Sa'fari nahwu sorob ya geblek ora bisa-bisa, apalagi disodori kitab yang kosong. Setiap malam kula niku ngabsai kali Abah, mboten khatam, hanya satu kalimat yang masih terngiang, ya bunayya ij'al ilmuka milhan wa adabaka dakikon. Kalau mboten mudeng karena belum baca. Setelah lama ada salah satu dari masyayikh saking Yaman menceritakan tentang Imam Ruwaim, ternyata bukan hadis tapi maqalatul Ruwaim. Ternyata kalimat inilah yang menjadikan figur daripada keilmuan ulama. Salah setunggalipun, jadikanlah ilmu itu milah, garam orang seluruhnya akan membutuhkan, tapi cara memberikannya juga kafa yang cukup juga. Kadang-kadang sekarang banyak alumni baru makomnya makom kiroah, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum, ini akan jadi dhallu wa adhallu, sesat menyesatkan. Kulo amati pembicaraan menika, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di beberapa kisah sejarahipun, Nabi Ibrahim pernah protes, ya Allah, jadikanlah aku hidup selama-lamanya di bumi, karena saya khawatir ketika sudah nggak ada saya tidak bisa menyuguhi tamu-tamunya. Maka Nabi Ibrahim dijuluki dengan apa? Ashabut tuyuf, orang yang senang tamu. Ditolak sama Allah, lalu Allah memberikan kepada malaikat Jibril arupinopo kafurun minal jannah, kapur dakik, ditebarkanlah di Jabal Kubes. Ternyata setiap manusia niku butuhkan garam, tapi garam niku yen disuguhna sayur asem cuman sak mangkok, gareme sak centong meki akan lari. Satu, kalau filosofi ini, kalau panjenengan refleksi uswahnya beliau, itu orang yang selalu mencintai tamu siapapun. Nggih, suatu ketika nyuwun sewu, karena kulo ndampingi Abah Masrur niki jarang orang tahu. Kulo niku tahun 71 ketika partai NU masih jadi partai. Kalau saya cerita bicara tentang sejarah, kalau dudu Nurul Yakin, dudu Tarikh Tasrek, tapi sudah kitab tarikh yang banyak niku Kiai Muhyiddin Al-Kamil karya Ibnu Athir. Ini kalau bicara Kiai Masruri ya panjang sekali, makanya nggak cukup 1 jam, tapi saya akan petik-petik saja. Satu antara lain tentang kesabaran di dalam metodologi dakwahnya, sebagaimana garam tadi. Suatu saat ada preman, luar biasa preman itu, sowaning kana kiai ini nolak, sowaning kana kiai ini nolak. Ini gara-gara apa?
kegedean tasbih sehingga alergi dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang punya jiwa su'udhon bukan husnudzon. Apa Masrur lalu kemudian ada salah satu alumni dari Jakarta ketemu orang ini, sudahlah kembali ke bumi ayu, enggak, paling engkau dinasehati kiai itu sombong-sombong, sudah suudzon dulu terhadap kiainya, padahal mereka juga butuh garam karena garamnya tadi diracun sehingga dakwahnya itu tidak akan masuk. Begitu datang wonten di dalam kalau di bel taksi HP ini dasi Siemens C25 sing ana songote. Di Siemens 25 itu di piyambake belajar SMS nulis keliru kabeh. Akhirnya kalau mriko wonten napa bah anu lah iki dikancani disit ono. Oh nggih. Ternyata beliau itu dengan santainya tidak pakai keberasaran seorang ulama. Gundulan ngau kaos senyum dirangkul padahal tatoan tok niku. Kalau Mendel, saya hanya mengamati satu pelajaran tentang uswah seorang ulama sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang menginjak-injak masjid lalu kemudian mau dibunuh seorang sahabat, justru Rasulullah itu membela orang yang menghina masjid. Lalu kemudian ketika datang, inilah yang sebenarnya pemimpin umat. Rasulullah niku sedang lengseran wonten teras. Ini seorang pemimpin aja kayak Gus Hasan pan ketemu bana kudu tanda tangan as kangelan temen mongko pan mana nggak amplop ora lah niki. Ternyata setelah itu apa niku mungkin Cak Pak Arif paham, mesti kun mangan nggih Pak Pangat, mesti kun mangan, ajak kosi tekan ning kene ora mangan. Tiang niku di apa sing nantukne nggih mangan, nggih masakane bojone nyong enake perselada mendoan. Tersentuh bar kaya kowe abah niku mboten ngerokok, tapi rokoknya akeh. Tapi anaknya keliru. Anaknya doyan rokok, rokoknya oleh nyaluk. Ini kan keliru. Ini kita tarik kok nih. Ini saja satu aja ini. Begitu sampai menopo ngobrol panjang lebar, abah mendambalkan kopi. Rokok enak di Samsu. Nyung duwe korek sing apa sing larang nih. Apa Zippo duwei karo wong Jakarta Zippo. Klek digawa mana? Wangsul saking mriko nangis benjinge nduki mriko mun kopiahan lareniku wis ora kopiah-kopiahan santai mon dijak. Akhir alhamdulillah kisah menikolah taubatipun preman niku akhirnya haji bareng-bareng. Ana sing niru kaya kowe, ana sing niru mboten, ana sing niru mboten. Satu antara lain kesabaran. Yang kedua tadi adalah berikan seseorang itu yang dibutuhkan, ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat niku butuh. Kadang orang menika dipaksa-paksakna wong durung makume ngaji ukudul jen kutul uyun MTS SMP diwalang kue yang blenger. Tetapi pesan beliau adalah alumni niko torekohipun taklim mulang tetapi juga sekaligus menjadi entrepreneur. Terbukti meniko bahwa yang namanya kita itu harus dibutuhkan masyarakat, tapi juga masyarakat membutuhkan kita. Kita juga memberikan masyarakat sesuai dengan porsinya. Sehingga nilai-nilai dakwahipun para ulama-ulama Nusantara yang telah digagas oleh Syekh Subakir dengan dialognya sinten Sabdo Palon.
Islam mlebet wonten Indonesia jauh sebelum Wali Songo. Monggo Kiai Muhyiddin bahas niku. Jauh sebelum, ternyata Islam wonten Indonesia itu riyin agama tauhid, bukan Hindu. Dibuktikan, monggo kita korek niko. Abang gitu, nggih, orang yang selalu banyak referensi. Ternyata dialog sabda palon meniko ditanya, sopo Tuhanmu? Sadurunge iki, Tuhanku iku manunggal, manunggalil kawul, manunggalik esanipun jagat royo. Artinya dia sudah bertauhid. Untuk merawat siji, silakan kamu bisa berbicara agama, janganlah engkau mengacak-acak budaya. Santri ketika keluar negeri ke Syria bolehlah pakai jubah, kembali ke habitat yang ngoblangkon, ya nggak sarung aja, jubahan nggak pedang lah, bukan itu. Yang kedua adalah Mbah Masru, masalah sabar, orang yang derma. Makanya ya kalau ngelihat ayat niku nyuwun sewu, kita mesti akan dipentokan dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Santri itu pantang meminta, weweono sandang maring wong kang wudo, weweono payung maring wong kang kudanen, weweono pangan maring wong kang ngelih. Abah Masruri pantang meminta, tetapi beliau sangat energis membangkitkan tentang kejiwaan seseorang dengan jalan silaturrahim. Ternyata beliau itu torekoh silaturrahim meniru gaya Kiai Fatah Hasyim. Makanya Gus Hasan jadi kiai, jangan elerhe dengan silaturrahim dari pelosok atas sampai ke pelosok bawah sekalipun. Walaupun di Cilongok itu katanya apa namanya pecahane sing ora ndukung Gus Hasan, tapi tetap kita rangkul Kiai Fari, Kiai Pangat aja dibuang, perlu dingoni wong kaya ki kabeh. Loh, saya kan pengamat kan. Ternyata beliau itu tidak pernah yang namanya punya musuh. Nyun sewu pada tahun 71 kalau tasik kelas kali SD, Abah Masrur niku difitnah komando jihad. Tahun 77 difitnah cap jempol ora payu. Nggih. Abah Masrur digeret dari rumah sampai Koramil wonten pertigaan. Niku mboten sing digeret tangan, tetapi sikil sing digeret. Bayangan kula ngikuti wonten wingking-kinge dibekta wonten Brebes. Ternyata subhanallah, orang-orang yang melaporkan ini, yang memenjarakan ini, Abah itu ketika Barit, ibu kawula ning asma Umi Barit riyin bayinah digantok Umi Baridah Azkiyah. Ben adem terus katanya. Kayak Barit, kayak anak acara. Lah bah kayak wong biasa musyrika aja. Kayak sedulur wong bener sedulur ya wong akeh tamu, niate orang nggo kae, niate nganggo tamu benda. Nggih, Umi Azkiyah niku kan terkenal masakane enak. Kaelah kon mana nganter. Kula nganter mriko, kaget tiang menika meneteskan air mata, sehingga orang-orang yang dulu musuh Abah, subhanallah, rutinan Senenan, rutinan Selasanan, rusian wagian ngaji. Inilah kalau seorang pemimpin, jangan merasa punya musuh, jangan punya musuh. Nggih bau leres kalau teng benda niku jangan dianggap musuh-musuhan, nggak ada, tetapi kami bentuk yang namanya aja pemikiran.
Satu antara lain mempertahankan al-muhafadzah ala qadim sholeh, siji menegakkan ya wal ahdul jadid wong sekarang zamannya IT ya melu, tapi tetep sing diwajar Safina Takrifatul Mu'in Fatul Wahab orang ninggalna kaya kue untuk pesantren, dari pesantren untuk pesan. Tiga, derma niko. Ternyata para ulama-ulama kita Ki Fatah niku kali santri nih, subhanallah. Ki Cak Fari kula menggilit Cak apa Ki Ki Fari ku nggo duit utang karo Ki Fatah. Kowe nggo sasan nggo santrine utang yang duwe. Yen kelalen diikhlas. Nah. Lho niki niru gayanipun Kiai Masruri. Ki Masruri niru gayane Kiai Fatah. Niki. Ternyata Abah Masrur nginguni bocah niku sampai sak menika niku bila sartin 350. Siji kula niku mboten mampu. Nggih mangke kula critane terakhiran niki, bab tawakal. Niki bab ikhlas rumiyin. Nggih. Memberikan weweono. Berikan. Nggih kemarin saya diundang oleh salah satu Pak Putu Rahman, Gus. Indonesia itu gagal di dalam mendirikan SMK. Ngawur sampai Agus. Loh iya. Loh sekarang anak-anak SMK itu akan jadi preman. Kenapa? Nggak ada yang namanya mengkaryakan bangsa, tapi nyari pekerjaan. Pabriknya bangkrut kena Covid, pada kena PHK, maling kabeh nantinya. Karena santri itu, coba bayangkan saja, Abah tadi mutu talenta. Bertani, berternak, berikanan, semua ditangani semuanya. Bahkan sampai belanja dapur pun beliau itu hafal. Leres mboten punani. Ngatur, niki artinya beliau adalah seorang manajerial di dalam dapur menjadi dalam bangsa. Tetapi memanajemenin secara pelangi. Oh blok kae duwe cabe, oh blok kae duwe terasi, oh kae. Ini artinya disatukan di dalam persengketaan, di dalam perselisihan, menjadikan sebuah pelangi, menjadikan masakan yang harmonis. Kiai menjadi orang yang harmonis. Aja kayak provokasi, keliru. Pesan dari tadi adab. Ya, ij'al ilmuka milhan. Kita dibutuhkan, tapi mereka membutuhkan. Aku pun membutuhkan, selalu seimbang, balance antara masyarakat dengan apa? Antara pesantren, antara majelis ta'lim. Yang kedua, yang kemudian adalah wa adabaka dakikon, adab. Subhanallah, Abah Masrur itu orang yang selalu dikenal tawadhu'nya, lembut sekali, tidak pernah yang namanya tadi punya musuh. Kelembutan itu disentuh dengan sebuah daki, kelembutan hati. Ada orang yang saklek nyuwun sewu, sak benda, sak bumi ayu, medhi naudzubillah, medhi naudzubillah. Ya. Tetapi karena apa? Kelembutan itulah yang menjadikan gelombang air yang sejuk datang. Pak Haji cerita panjang lebar sehingga apa? Atine itu lunak. Makanya apa? Panjenengan kan maos Hizib Iqbal lain itu kan? Wah, ngaji duwe ijazah Hizib Iqbal kuwi loh. Ya, kayak melakukan besine Nabi Daud. Loh Allahumma sakhirli itu loh santri amalkan itu. Ajab frontal. Jangan curiga dulu dengan orang-orang yang medit, tapi belum sentuhan nopo kelembutan, tergantung bagaimana kita menggiring strategi politik
politik manajemen kolbu, sehingga orang tersebut niku nyuwun sewu tanahnya dhewe kena, utangnya dhewe kena. Ora cerita maning mungkin Cak Pari paham. Dhewe kena kabeh, bahkan spring niku dhewe kena. Ji kenyong duwe spring ngokon engko tuku semen. Padahal abah niku mboten ngertos, orang ngerti bisa motor, tapi dhewe kena. Subhanallah. Suatu saat kula dijak mau teken mengplongpong, ada tokoh Muhammadiyah saklek naudzubillah dijaluk Muhammadiyah orang bisa, tapi justru mengasihkan wakaf terhadap ma'arif. Teng Plompong niku dijaluk Muhammadiyah oroli, padahal piyambake niku tokoh Muhammad, tapi dijaluk NU nggo ma'arif dhewe kena. Karena apa? Wa ada baka dakikon. Niki merefleksikan uswahnya Abah Masur tentang orang yang makanya orang itu harus apa? Kita harus syukur. Allahumma ij'alni syakura waj'alni saburo. Dua kekuatan untuk dakwah menika. Syukur, sabar, sabar, syukur. Suatu saat kula ken nganter jamaah haji ngelempar jumroh njaluke afdol jam 1 kula sanjang riyen taksi tukune taksi tunggal sani kita setane pada turu kabeh nggak asene di pasare randa loro mending nem-nom lemu-lemu tua-tua kula ibaratnya walang jinang sing wadon lemu sing lanang cilik kepuntal-puntal. Kowe ngobahan anu ke mubaligho niki jiwa seorang santri sabar, ikhlas, tawakal. Niki terbukti keramatnya beliau, dongane luar biasa. Bah nyuwun sewu lah wong niki njenengan ta sapi bae sih. Mau sekali-kali Hanafi ta Maliki nyong khawatir lah kok digawan liyane mau talfek. Lah kan ora utama kan sah ya sah, tapi ben iki kan yen kajine kon bolak-balik, kajine nyong bolak-balik. Lah kajine kae pen uruh ramene oh. Oh iya nyong kelarin ya. Niki niteni ya. Nya ora kelingan ning kene ni wong kidul kiye lah kepriwe jan. Ternyata begitu sampai sana saya jadi modalilah Iqra. Ya ikra apa Pak? Maca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu sepanjang jalan kuwi diwarai. Siji wonge ikhlas, sabar, tawakal. Lah nyong ora sabar, ora ikhlas, maca sagudang pun ya ora terkabul. Ke bedane dongane Ke Hasan karo Cak Fari beda. Pada robana adina fidunya hasanah kadang-kadang keliru. Terkabulnya keliru. Ini loh perbedaan donga kayak kiye. Iya kan? Niki kalau sepanjang jalan niku tengene napa mau esim jalan mau digodhog tapi sambil cengangas kinyong selamat ora ya. Begitu wonten napa jamarot ya Allah ndeleng bokonge wong Mesir gede. Mene maning ndeleng bokonge wong wetenge wong Turki gede. Lengger nyong mlebu mono siji ngadepi bokong Turki sing ning mburi weteng Mesir. Kayak ngapa? Kayak panggalan mlebu kan iki. Kalau pikir iya ki wis pada tahu kawin, lah nyong tulung tahu kawin. Kontak kawin ya istilahnya bare mati sahid lah nyong. Iya ngeroli bidadari ora oli.
Kula asyak keraguan itu temenanan ditendang kali tiang tur blek mencelat. Lah siji kula mbekta tiang jalur alit pisan. Sami nyong anakene si cilik-cilik Gus. Tapi ndeleng arep-arep ayu-ayu. Wis Pak, pasrah bae. Iya nyong tak yakin, seyakin-yakine dongane Kiai Masuri mandi. Nyong pasrah wis lah. Nyong wis terah ngrasakna engger kontan durung tau ngrasakna, wis tau ngrasakna pindho soalé. Tiang ikut alit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kula mencelat. Mriko ndresek terus. Kula mulai ngrebes milih tes. Jam seme durung teka. Asar durung teka. Maghrib durung teka. Kula mboten wantun wangsul karena mungkin akan diomahi ketua kloter. Akhirnya bener karo wangsul jamaah ilang kabeh wong telu. Bareng wis menjelang jam 11 bengi kepanggih tiang kali ibu-ibu. Ya Allah Gus, nyong tak selamat, kayak selamat. Bapane hilang. Bapane hilang. Melasi, akhirnya kula madosi mboten ngepanggih. Menjelang subuh lagi tongkrong serbut. Ya Allah Papa nyelengali goleti seruput. Gus yakin luar biasa, surga dunia itu luar biasa. Loh nepo nyong masak kul a'udzu birabbin nas kul a'udzu birab brek tabrak wong sing lemu-lemu kae. Tiba nyong sekelan sikil jempuluk neng rok wong Arab. Akhirnya ketepuk-ketepuk kok. Rok wong Arab wadon kan Masya Allah. Ketepuk akhirnya tiba. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bentuk tawakal totalitas itulah yang bisa menyelamatkan kita. Begitu seret bismillah ini ngarep bismillahirrahmanirrahim bismillah kula sing dereng lempar balik akhirnya bake ya jamak bae nyong nembe ngerti hukum jamak melempar kuwi nang kono kelah anak jamak emang jamak niku ki madhabe sapa ya madhabe kitab kiye. Ternyata beliau itu sangat toleransi sekali, tetapi pada siapa akan diberikan toleransi itu. Makanya al-hikmah, santri al-hikmah, biarlah Anda toleransi dalam mazhab, tapi untuk diri sendiri, bukan untuk diri orang lain, karena orang lain belum tentu makomnya nopo intiqalul mazhab. Ulamanya luar biasa bijak sekali. Suatu saat kula dados petugas haji. Nyun sewu niki leren nopo sih? Napa terus? Ker madhabe benda adan bae. Wong sing adan ning anak kon ngene ora. Kiai niki. Nyun saya pernah suatu kisah kula haji. Nggih. Kalau petugas haji Pak Yai, Abah Masuri dados pembimbing haji, kali itmam, kali itmam niko, 2000 pinten nih lo, enten salah setunggalipun nopo jamaah sing ruwet luar biasa, wonten Mina, niku lak blag-blagan. Tendane padang pisan. Ana sesuatu yang irasional dalam bidang hukum. Umure 80 tahun sing lanang, sing wadon umure 75 tahun. Sing 80 tahun jaluk. Ya soal takon lah. Wis peraturan iki. Jaluk maksa. Akhirnya pun kula karena TPI tim pembimbing ibadah haji kulo madosi abah ki abah ngendi abah ternyata pun wangsul lah kulo kan digeroyok debat antara kiai ini wah haram sini haram dalil mentuk kabeh hadis Quran nyong ora ngerti dalil hadis
Kulo bel abah bah ya kon saiki TPI wis tak ajari, masa kon ora bisa-bisa bae. Ki dalile haram, tapi sing diharamna sapa lah. Iya wis. Kulo akhirnya mikir loh. Ki dalil konyol wis. Kiai debat. Wis buka kitab sekeranjang mungkin. Karena madhab Syafi'i kabeh. TPI gimana jawabannya? Boleh. Kawan anaknya Kiai Masruri liberal. Kiai durung taifadah fasad rusak ki dalile. Nyontara butuh dalil goblok. TPI sampai kulon niku dibelna dokter jiwa karena TPI-nya gila, stres. Semua dalil semuanya fasad. Kulo sanjang boleh ya pada beradzan ki. Akhirnya pun kulo mikir ki wong ki jelas kita akan menghukumi napa bighairil akal. Dalil nakliyah dudu dalil akliyah. Jerene wong NU tapi nganggone utek terus. Bagaimana posisi ini? Gampang. Saya konsultasi Mbah, main Mbah. Wong kaget kabeh, wis mudah. Tapi mengko maine Rika yen nang Jawa biasane pan main gue ngombe apa? Nyong biasane teh ginas ket. Legi panas buket. Teh tubruk. Gulane gula batu. Mengko nisit nyong tak golet teng is tir wae. Kula golet nopo teh kopek gula batu tak gawekna konsul salih kalau dokter dok ki wong kaya ki enake ben CTM ben. Oh iya beres. Kulo sukani CTM 1,5 CTM kudak. Kuwi dalil nakliyah. Begitu kulo onjo sret ngobrol nisit bang rokok. Padahal kulo ngerokok karena ada waktu kadang-kadang waktu jaya. Blek tiru tiang niku wis kiai-kiai sing ahli kitab ki hukume oli apa ora? Ya dong aja kayak kue wis ngomongnya debat oleh. Justru kalau saya bicara haram nyong mesti damuki. Wong kiai ini bitamuki dasar kiai goblok. Wong ke bojone nyong dewek. Pan ditumpaki dewek halal mbok. Inilah artinya Abah Masrur ketika memberikan versi hukum melihat dulu hukumnya itu aja apal surat Maidah tok dihukumi surat Maidah. Maka dari itulah anak santri itu harus banyak referensi. Yang kedua anak santri banyak qiraah. Yang ketiga anak santri harus belajar budaya hukum yang berlaku. Membubarkan dengan strategi politiknya poro kiai, poro ulama. Maka 5 pesan Kiai Masruri di dalam beberapa kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamatkan bangsa ini, selamatkan NU itu atas 5 pilar. Setunggal kuwatul akidah, nomor kali kuwatus syariah, nomor 3 kuwatul akhlak, nomor 4 kuwatul iqtisadiyah, nomor 5 kuwatul ilm. Sakniki wong belajar TP apa daring lah YouTube. Tapi bagaimana mengajarkan ilmu tentang perilaku, karakter building, at-tarbiyah, bukan at-taklim. Kalau tarbiyah niku perilaku kita yang harus dicontoh dengan anak-anak kita. Ya Mbah Masrur niku ketika wonten putra putih tegas. Tapi kalau sudah dewasa silakan engkau belajar mazhab yang lain, tetap kekeh bermazhab Imam Syafi'i.
Mazhab Imam Asy'ari saniki kathah dengan adanya Covid pada pindah ning Jabariyah. Gitu. Lah tung wae mati. Padahal ati Allah wa ati Rasul man huwal umim amri. Dalam hal ini Abah Masrur enggak pantang kalau dinasihati dokter ahlinya, maka dia akan tunduk dengan fatwanya dokter daripada fatwanya kiai itu sendiri. Ini taat beliau itu. Kekuatan akidah itu mari anak-anak kita niku diajari oleh akidatul awam. Nggih. Asmaul husna, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Jibril Allah niki diperkuat dengan nilai-nilai iman dan ihsanipun, sehingga lare-lare niku ketika sudah jadi alumni orang mung taklid mela-melu tok. Kata-kata Idotun Nasyiin at-ta'assub fasadun, orang yang fanatik rusak, seolah-olah dia berbaju agama tetapi tidak mengenal agama itu. Kenapa? Karena dia Islamnya hanya Islam KTP, bukan Islam amaliyah. Ini yang sekarang terjadi. Fanatik agama seolah-olah itu kafir, sehingga yang terjadi pengeboman dan sebagainya. Ini keliru. Akidah kita benahi dengan kelemah lembutannya. Kemudian akidah syariah kita perkuat. Abah Masrur subhanallah ta'assub di dalam fanatik agama, ta'assub di dalam madhab. Suatu saat kula nganter Abah niku badhe acara Mukernas napa wonten Sukolilo Gus, tahun pinten niku Sukolilo? Nitih bis teng Sukolilo Surabaya. Nggih. Tahun pinten niku? Seladi boyong nggih. Teng kula dijak, kula mesti digandeng terus gawana sandal. Biasa kula nguping lah. Priko, bah niki jamak bah. Ya jamak lah ngon ngarep. Begitu mlebet teng masjid, anulah balik-balik. Bah al-mazghul la yuzghal. Konta dalile kowe tok, nyong ora. Mazghul yuzghale wajibku adalah tentang apa? Iqamatus shalat wala fi'lu shalat. Bayangkan saja. Nyong tas salate iqamah yen kon salate fi'l nglakokna. Ini yang terjadi di dunia alumni. Abah Masrur iqamah. Lah terus pun sih Pak, nyong ta ora benci karo Muhammadiyah, tapi nyong ora seneng tata cara bersucine. Sebab nopo? Kiye kolame durung kuladaini. Sing nganggo nang WC karo WC-ne dhuwur WC-ne, sing banyune rong ciduk, bagaimana? Kemudian tidak paham najis ainiyah. Subhanallah, segitu fanatiknya beliau. Iya ya, kan iqamatus shalah tutuk nyong tak kan nglakoni salat sing penting wudu banyune ana mora sing penting judule teles. Judule waghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ila marafiq, tapi tidak bicara tentang iqamah, landasan dasar yang kuat syariahnya tentang fikih kullataini, tentang hukum najis ainiyah atau hukmiyah. Mulane Abah Masrur mesti nggawa sarung niku luwih sing telu wis nggih terus mboten niku mesti tengene napa mobil niku sarunge luwih sing bab najis itu luar biasa. Bocah-bocah sakniki tolong diajari tentang fikih sing kelas-kelas sing cilik-cilik bae wis. Mulane jadi kiai Abah Masrur aja dadi kiai direktur. Ngatur tok tapi ora mulang. Abah Masrur mengajar dari mulai sing gede sampai sing bocah MTS niku diulang. Sebab nopo? Ilmu niku butuh sanad, boten butuh daring. Menteri saiki karena apa? Menteri minal ghaibin. Nggih kula terus terang mawon ghaib, makanya kula Al-Hikmah masuk biasa, tetap protokoler ulil amri. Setiap hari
jejelono vitamin. Lah panturu kelon-kolonan ya gak bisa dong. Tetap kita cuci tangan protokoler. Mulane wali santri gak boleh masuk al-hikmah protokoler, tapi sekolahnya tetap muwajahah. Ilmu kok didaring gimana? Gak bisa itu. Butuh sanad. Abah Masrur orang yang selalu mengajar dari mulai atas sampai jangan alergi wis punya kayak Kiai Muhyiddin S3, S2 izin ngajar diniyah karena laka duite. Harus diajar. Kemudian tadi kuwatul iktisadiyah, di samping kuat akhlak sudah saya bahas, kuwatul iktisadiyah penting sekali. Santri kudu kerja. Loh bukti ini apa Masrur tani riyin waktu alit kulo apa Mas kulo dijak nggawa jam maklar jam Ki Muhyiddin orang ngerti ora apa tuh gitu geseran loh dodolan beras ngawur bae dodol jam sambil mulang jalalen ning gone kulon riyin masjid Tiban niku nggawa jam dodolan beras ya mulang nikilah yang dikatakan al-mazghul la yuzghal, wajibmu mulang, kerjamu ya wajib. Ajang mikirna mobil di sini proposal tok. Ngono proyek lu tim sukses bar dadi bagian ini. Nah, ora tadi. Kemandirian iktisad. Makanya apa? Mbah Wahab sebelum mendirikan NU Nahdlatul Tujar. Abu Hasan Asadili pengikut Thariqah Qasadiliyah niku gitu jar. Rasulullah niku tujar, seluruh para kiai niku tijarah. Panjenengan belajar wis Siti Khadijah Rasulullah nitipna barang ning ngene Siti Khadijah. Pahami kuwi tok. Tapi bagaimana marketingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok kenapa punya keuntungan yang banyak di samping seorang ekonom yang jujur? Santri itu harus jujur, harus amanah, tapi punya kredibel di dalam marketing. Cobi Rasulullah melampah nggawa barang Siti Khadijah wonten jumum. Ternyata wonten jumum niku pertanian yang subur, rumput ndak bisa menjual. Kemudian Rasulullah melihat potensi wonten bahan niku potensi peternakan onta, kambing dan sebagainya. Butuh rumput, balter wonten jumum jual rumput wonten. Tapi Rasulullah wis kitab makanya ada fikih namanya bab al-ba' wal buyu', ishtirak, akad mudharabah dan sebagainya dibahas. Kita belajar kapitalis loh. Aja tukune Indomaret, Alfamart bae. Tokonya santri dituku karo santri. Kita udah belajar di Al-Hikmah. Ya dakwah kan. Allah di Sirabok nggak ada Alfamart Indomaret. Tak ancam lurae. Hati-hati dolanan prona. Nggak ada, silahkan dilihat. Begitu sampai nanti perjanjian Tabuk, lihat di sana Rasulullah berpesan Madinah nanemin korma. Biasanya sih dikenal korma Rasulullah korma ajwah. Di Rasulullah di sana sudah tertumpuk sampai Ethiopia, tetapi sudah dibikin yang namanya pasar induk. Terkonek dengan Mekah, terkonek dengan Habasyah. Bahkan dikenal Rasulullah pernah jualan samin dengan orang Yahudi. Dari situ punya keuntungan karena sudah titip modal. Tapi Rasulullah mengatur strategi Islamnya. Suatu saat umat Yahudi ngamuk karena diembargo ekonomi oleh Rasulullah. Kebun kormanya dibakar. Lah bagaimana nggak bisa ekspor, juga nggak bisa impor, ditutup. Makanya begitu Rasulullah hijrah ke Madinah disambut tola al-badru alaina karena sudah tersistem dakwahnya. Iya, ekonominya iya. Kalau kenten ngeten mawon niki nembe setengah jilid Gus. Kalau cerita tentang uswahnya Abah. Monggo nyenengan pilih yang mana, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah kuwatul ilmi. Tahadus binimah Abah Masrur nggak pernah yang namanya tidak pernah belajar.
ketika 2000 pinten kula 88 kalau berangkat 89 kalau disambangi yang dicari masyayikh lah nyong kaji ta wis ping pirang-pirang sunnah hukume tapi sing wajib adalah talabul ilm golek sanad kula ngertos Syekh Yasin temriko kula diparingi hadis musalsal awaliyah sama Syekh Yasin bin Isal Padang. Beliau ketemu dengan Syekh Yasin tahun 74 dengan Syekh Mahrus, ada catatannya. Nah ini begitu sana yang dicari guru, ketemu beberapa yang diminta sampai kepada Syekh Ali Muhammad Ali As-Sobuni diminta sanadnya kepada mau ngajar hikam saja beliau riyadhah dulu sampai menemui sahibul hikam orakur mulang tok mulang tak insya bisa tapi amalia hikamnya ini yang sulit banyak orang mengajar hikam tapi perilakunya tidak perilaku hikam tapi karena apa kuatul akhlaknya lemah kuatul iktisadnya lemah bar mulang ngarep akhir kadang-kadang usamai akeh kenyong di barang didolna ya nah ini bukan marketing kapitalis ini liberal ini bagi saya itu ekonomi liberal gitu. Lah mencari guru itu penting sekali meniko sampai kepada Syekh Said Al-Ramdan Abuti niku pikantuk syarahipun hikam kemudian interaksi dunia maya kalau sekarang itu ajak lalen ziarah ning wong tua ziarah masyayikh kita tahadus binimah suatu saat saya diajak oleh abah pakai mobil rover pertama itu rover sebelum Kijang mau ke Jombang ternyata begitu sampai Rembang menurut saya mandak perumiyin aku tak mampir nang guru kulo ternyata yang disowani mun buatan tentang kuburan kulo sanjang bah wong selaka nyong dadi kaya karena beliau kemudian tengandap niku wonten guru nih abah teng Rembang Fatihah ora pecus tapi beliau pakai sarung sama di anyar letak tengandap tawadhunya luar biasa kur jaluk Fatihah stad jaluk Fatihah kulo badhe teng Rembang oh Mas Ruri ya kiyak-kiyak akhirnya kulo sanjang bah niku si kiai ini panjenengan apa ya dene Fatihah ora pati jelas sih nyong ora butuh Fatihah tapi butuh keikhlasan batin dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata nopo nyong bisa duwe tanah kesamana kue nopo nyong bisa faraid karena guru matematika saja dihormati apalagi kiai saiki wis pakai udeng-udeng kelalen karo kiai ini bahkan demo kewingi anak alumni demo Gus Najib kene YouTube anak nengone YouTube anak ya sing demo ke alumni ya Allah apakah ini mau meniru jejak uswahnya kita enggak sepaham no problem tapi adab itulah yang kita perlukan kesana dan harus ya adab harus ekonomi harus sehingga insya Allah inilah peranan alumni dalam rangka refleksi kehidupan bermasyarakat. Abah Masrur niku orang yang bermasyarakat tapi tidak melepaskan mulang sampai-sampai saya pernah mau ngikuti torekoh wis lah kontorekeh mulang sabahe nyong bet torekeh sadaliyah wis tua bekun wiridane baring pelaku karena saya nggak boleh sama kefatah kon mulang itu torekoh yang paling tinggi mulane para alumni kudu ya mulang ya ker mulane kulo saniki mun sewu kulo saniki dodolan kopi ben ngopi Al Hikmah 2 weh kalau dodolan kopi dikira ora dogalan ora niki lho iki artinya beliau itu jadi ketua sekretaris Ibnu Jombang ketuanya Gus Dur bendaharane Ki Aman anak catetane
Saya punya kula nembe manggi Kiai anu ki catatan Abah ketua Ibnu. Napa sekretaris pulang ketua Roi Suriah Kar paling rendah nemen mbok. Munggah ketua PAC Ansor. Mudun Roi Suriah Ranting. Munggah Rois apa Tanfidiyah MWC. Munggah maning Roi Suriah MWC. Munggah maning Roi Suriah PC. Munggah maning nanggone wilayah ketua MUI, ketua anggota pendidikan, Basnas, takmir masjid dicekli kabeh tetep mulange jalan. Bisa ora Ki Hamid? Niki aja kur ngopeni KBH terus bentrok aja sama KBNU. Aduh, rebutan marketing, keliru. Saya kira ketika kita bermasyarakat dengan apa yang diusung Abah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ini kita yakin ketawakalan tadi itulah. Nggih, kula tahatus binimah ketika kula niku bingung. Ketika rebo terakhir badhe kolap, kula dibel ya Abah. Lah, ndek pira yayasan. Kula ngebel Pak Muslih ndek pira? Ana 10 juta nih tak sikot. Amanah Abah. Ki bisa orang gaji, gampang wis nyengutang. Kula ngebel malik Abah, "Bah niki mpun angsal sedoso. Ki bangun ning mburi. Tingkat loro." Lah Bah jenengan mikir 10 juta tingkat loro. Lah jenengan hakikat kula syariat. Syariat itu kalau diikuti akan menjadi hakikat. Hakikat nyung sing bangun, Gusti Allah sing bangun, kon sing pelaksana golete pekerja. Ini loh antara perperangan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Gitu akhirnya kalau bangun minggu apa mboten enten tapi sudah wasiat. Ingat sholah ketika beliau berpamitan wadah tengene nopo tengene marwah maca kon wa may yattaqillaha yaj'alu wa yarzuqhu min haitsu la ping pirabah sewu. Aduh blenger bapak ngijasi kangelan temen sewu kan aja. Begitu minggu klub ya Allah wa may yattaqillaha pinggir turung tak waca akhirnya aku blenger tok nyong sih dadi kiai pantes ora ya. Kulo bingung dalam keadaan itu. Akhirnya kulo dipanggil la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Pesantren al-ma'had amanah laisal ghanimah. Pesantren itu amanah bukan harta warisan. Mantep kulo niku. Saya kumpulkan dari ayo kita dibagi warisnya. Yang saya ada kulo diwarisi. Wow, sertifikat Fatul Mu'in, Fatul Wahab. Lah kula kan betul sakit waca. Nggih, sertifikate las kon tafsir Jalalain. Kene dom kon Mu'in, yang sing cilik-cilik bae. Saya akan meneruskan perilaku beliau di bidang organisasi lah gitu. Lah inilah salah satu uswah. Mari kita berorganisasi bermasyarakat dengan kekuatan 5 tadi. Kuwatul akidah, kuwatul syariah, kuwatul akhlak, kuwatul iqtisadiyah, kuwatul ilmu. Wis bermasak wis tah kita itu harus melahirkan ulama-ulama yang ulama. Ingat, melahirkan ulama-ulama yang ulama. Aja jadi ulama yang bukan ulama. Paham ora? Saiki akeh para alumni niru-niru gayane ulama tapi duduk fanatik ya, akhirnya fanatik ta'assub yang fasadun, rusak semuanya sehingga tidak ya anak kiai di demo lah, anak kiai dihujat lah. Mulane teng Brebes niki lagi persengketaan sampai saiki 2 tahun durung oleh SK antara kekuatan politik dengan kekuatan tadi nakliyah, rebutan tartib karo ADRT lah multitafsir. Saya kira itu dulu, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.
Ini kita bertahap baru setengah jilid kisahnya beliau, nanti akan saya kupas sampai menjadi Al-Kamil fi Ibnu Athir sampai berjilid-jilid. Masih banyak catat-catat. Kemarin ada orang yang nulis biografi keliru kabeh. Keliru semuanya. Lah sing nulis biografi orang ketemu nyong. Salah kon. Salah. Masa menulis lahir salah. Kemudian lahirnya NU Desember. Aduh, mumet punya. Lahir NU alumni hikmah maning ya Allah Kiai. Orang tahu di PKP sih. Wis ora takon lah yang mau wis. Bareng penyanyi Lel Waton menang bae tak sikut ya Lel Waton oh. Kader kaya kiye. Engko tak ceritane. Wis saya kira itu dulu yang saya mohon maafkan. Nggih. Wallahu wala taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang ke-8 yaitu doa penutup. Dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Bapak Kiai Haji Hamid Rusdi. Pada beliau dipersilahkan. Liridallah wa li syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah was sam'il mathani an taftah lana bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Acara demi acara pada hari ini terkait dengan Haul Abah Yai Kiai Haji Masruri Muhni yang ke-9 dari awal hingga akhir sudah diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah. Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara bila mana dalam membacakan susunan acara banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk para hadir, alumni, Bapak dan Ibu semuanya, dimohon untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan.
Terima kasih. Wassalam. Pengumuman bagi alumni yang ingin foto